Cek, halo. Oke, masuk Bapak Ibu ya. Baik, saya share screen dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahru di channel Tutorpedia, tutor berbagai cara. Di video kali ini saya akan bahas mengenai tanya jawab masalah dan solusi aktivasi MFA Multifaktor Authentication di ASN Digital. Misalnya, barcode tidak muncul, kemudian email tidak aktif, dan OTP tidak ada begitu mereset MFA-nya. Bapak Ibu tidak usah panik, tidak usah risau, simak video ini sampai dengan selesai, supaya Bapak Ibu tidak gagal paham. Baik Bapak Ibu, saya ngopi dulu ya. Alhamdulillah. Saya buat tutorial ini, saya buat informasi ini tentunya menyambung lidah dari BKN yang pihak BKN mengupload lewat media sosialnya terkait aktivasi MFA. Lebih jelasnya seperti ini. Aktivasi MFA bisa dilakukan dalam hitungan menit jika email yang digunakan sudah valid sebelumnya oleh unit kepegawaian instansi. Dan pastinya pahami dulu petunjuk aktivasinya sebelum lihat sana-sini. Ayo bantu sebarkan informasi yang benar mulai dari lingkup instansi sendiri, agar sesama para ASN tidak menangkap info secara samar-samar dan panik sendiri ya. Baik, sama-sama Bapak Ibu semua, silakan share video ini, silakan subscribe, silakan like video ini jika merasa informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu semua, jika men-share video ini berarti Bapak Ibu membantu teman-teman Bapak Ibu supaya tidak ada misinformasi terkait MFA ASN. Ingat Bapak Ibu, ini sumbernya dari ASN yang diupload, diposting di media sosial Instagram. Saya hanya menyambung lidah dari pihak BKN ya. Hanya membuat tutorial ini. Kebetulan banyak sekali pertanyaan dari subscriber mengenai ketika mau reset MFA, kode OTP tidak masuk ke email. Masalahnya emailnya aktif nggak? Aktif misalkan. Nah, ini solusinya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum ke videonya Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dulu. Subscribe itu gratis. Mau traktir saya ngopi, boleh dengan cara mengirimkan super thanks ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berlangganan untuk dapat dibimbing sampai berhasil bisa login aktivasi MFA, boleh langsung berlangganan. Cuma 13.000 saja Bapak Ibu sudah bisa dapat konten-konten eksklusif dari channel ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke video masalah pertama, yaitu masalah reset MFA yang emailnya tidak aktif dan di sini dari BKN menjelaskan pertanyaan atau masalahnya seperti ini. Ini masalah yang pertama Bapak Ibu ya. Bagaimana? Ingat Bapak Ibu, sekali lagi ini sumbernya dari Instagram bkn.co.id. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, boleh langsung cek aja Instagram BKN. Nanti ada pertanyaan atau postingan atau poster ini terkait masalah dan solusi aktivasi MFA. Kenapa saya buat konten ini? Karena tadi banyak sekali pertanyaan dari subscriber mengenai gagal reset, gagal login, dan lain sebagainya. Ya oke, kita mulai ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara melakukan reset MFA tetapi email yang digunakan sudah tidak ada atau dinyatakan tidak valid atau tidak digunakan? Ini masalahnya berarti emailnya yang tidak aktif Bapak Ibu ya. Tidak aktif. Misalnya email tidak aktif, kemudian email tidak ditemukan, bla bla bla, intinya seperti itu. Lalu solusinya seperti apa?
Sudah saya buatkan video sebelumnya, Bapak Ibu bisa konsultasi ke pihak kepegawaian, misalnya BPKSDM atau BKD. Nah, pihak BKN juga memberikan solusi sama dengan yang dibuatkan video saya, yaitu adalah dengan cara mengajukan perubahan email melalui pengelola kepegawaian. Tentunya perubahan email itu adalah email yang sudah aktif atau email yang valid dan email yang sudah dipakai oleh Bapak Ibu atau email yang sudah login di akun Bapak Ibu supaya nantinya kode OTP-nya bisa masuk ke Bapak Ibu. Kode OTP-nya masuk ke email Bapak Ibu. Mohon maaf maksudnya seperti itu. Itu adalah pertanyaan pertama. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah saat aktivasi, nah pertanyaan kedua ini proses aktivasi Bapak Ibu ya, yang tadi kan reset, sekarang aktivasi. Apakah saat aktivasi MFA harus mengganti password? Tidak perlu ya, tidak perlu mengganti password ketika Bapak Ibu mau mengaktifasi MFA Multifactor Authentication. Next, pertanyaan atau masalah selanjutnya. Nih, masalah yang ketiga. Jika device yang digunakan aktivasi MFA rusak atau ganti device, apakah harus aktivasi ulang MFA-nya? Kalau iya, apakah cukup dengan menu reset MFA atau ulang dari awal? Cukup dengan reset MFA. Nah, masalah ini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sudah berhasil login ya, berarti sudah berhasil login atau berhasil aktivasi MFA. Tapi masalahnya Bapak Ibu device itu kan perangkat ya, rusak misalkan. Bapak Ibu cukup mereset MFA ya, mereset MFA Multifactor Authentication. Itu solusinya, masalahnya ini, solusinya ini. Kemudian pertanyaan keempat. Jika smartphone ketinggalan padahal ingin login di lokasi yang berbeda, apa alternatif yang digunakan untuk memperoleh kode OTP-nya sehingga bisa login? Bapak Ibu bisa gunakan alternatif Chrome Authenticator pada browser. Nah, ini Google Authenticator pada browser, misalkan Google Chrome. Itu Bapak Ibu bisa unduh extensionnya lewat Chrome Web Store ya, Chrome Web Store. Masalah ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah berhasil login ya, sudah berhasil aktivasi MFA. Kemudian HP Bapak Ibu misalkan yang tersinkron dengan Google Authenticator-nya ketinggalan atau lainnya misalkan. Tapi Bapak Ibu sedang di posisi jauh, lokasinya jauh. Bapak Ibu bisa mengatasinya dengan Chrome Authenticator pada browser Bapak Ibu ya. Kemudian next pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang paling sering ditanyakan oleh subscriber. Paling ditanyakan ketika di komentar seperti ini. Bagaimana jika ingin reset akun MFA tetapi keterangan yang muncul terus-menerus adalah gagal reset MFA atau OTP? Intinya Bapak Ibu mau reset tapi gagal mengirimkan OTP ke email. Solusinya adalah mungkin terdapat data profil yang belum sesuai. Mohon menunggu dan mencoba secara berkala. Saya sering menjawab komentar ini, pertanyaan terkait ini, saya sering menjawab begini jawaban saya, kata saya itu seperti ini. Coba lain waktu. Alhamdulillah ada beberapa orang subscriber saya yang sudah berhasil ketika awalnya dia mereset kemudian OTP-nya tidak terkirim ke email, saya sarankan untuk mencoba lain waktu secara berkala. Alhamdulillah sudah berhasil. Ini solusinya, Bapak ya. Jika masalah ini Bapak Ibu sedang menghadapi kasus ini, masalah ini, Bapak Ibu coba secara berkala, kemudian lakukan reset ulang dan coba secara berkala dan lain waktu. Kemudian masalah selanjutnya. Jika awalnya sudah berhasil aktivasi MFA, tetapi ketika login dengan OTP begitu diinput OTP-nya malah tidak bisa login. Seperti apa solusinya? Nah, ini juga banyak. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil mengaktifasi MFA, tetapi begitu login dengan kode OTP yang didapatkan di Google Authenticator, dia OTP-nya tidak valid. Artinya Bapak Ibu tidak bisa login. Nah, solusinya adalah coba isikan lebih cepat. Jika dirasa sudah sesuai dan masih tidak dapat login, silakan reset MFA.
Jadi kemungkinan Bapak Ibu mengisi kode OTP yang di Google Authenticator itu kurang cepat. Karena mengapa? Kode yang di Google Authenticator itu kurang lebih 30 detik berubah-ubah. Itulah gunanya MFA, Multi-Factor Authentication, supaya Bapak Ibu, akun data Bapak Ibu tidak kena hack ya. Jadi kalau misalkan kita sudah sesuai kode yang di Google Authenticator-nya, tapi masih gak login, Bapak Ibu gampang, Bapak Ibu tinggal reset MFA. Tapi ingat, pastikan emailnya itu sesuai atau aktif ya. Kemudian masalah selanjutnya, jika ketika mencoba login kembali tidak bisa padahal username, password, dan OTP sudah sesuai, langkah apa yang harus dilakukan? Nah, Bapak Ibu nih, kasus ini berarti Bapak Ibu sudah berhasil login ya, sudah berhasil aktivasi MFA, mohon maaf maksudnya. Bapak Ibu, tapi ketika login kembali, username sudah sesuai, password sudah sesuai, OTP sudah sesuai yang didapatkan dari Google Authenticator, tapi tidak bisa login. Coba Bapak Ibu pindah browser lain. Misalkan Bapak Ibu di sini bukanya lewat Chrome, coba Bapak Ibu pindah ke browser Microsoft Edge. Misalkan di sini coba ketika Bapak Ibu mau login di ASN Digital pakai browser Microsoft Edge, coba Bapak Ibu pindah menggunakan browser Chrome. Sebaliknya seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan mode penyamaran yang ada di aplikasi browsernya. Di Chrome ada, di Microsoft Edge ada, itu mode penyamaran semua ada di browser ya. Silahkan lakukan seperti itu. Kemudian di pertanyaan masalah selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika melakukan reset MFA sampai bisa aktivasi kembali? Nah, jawabannya adalah bisa langsung diakses Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mereset MFA, kemudian kode OTP muncul ke email, Bapak Ibu bisa langsung mengakses langsung ASN Digital BKN. Dengan catatan kode OTP yang dikirim ke email itu ada. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi jika merasa bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.